Kita naik bus jam 5 sore. Perjalanan hari ini bakalan panjang, 14 jam untuk sampai ke kota Tashkent. Baru naik, petugas akan memeriksa tiket kita. 2 jam perjalanan awal masih seru, karena kita bisa nikmati pemandangan. Setelah setengah perjalanan, bus cuma berhenti sekitar 30 menit di semacam rest area gitu. Kita cuma sempat jajan snack. Beberapa jam sebelum sampai di perbatasan, ada bapak-bapak naik ke bus untuk menawarkan jasa tukar uang. Setelah melihat semua penumpang menukar uang, aku juga ikutan. Aman kok. Aku sudah sampai antara perbatasan Kazakhstan dengan Uzbekistan. Sekarang kita turun dari bus dan kita harus bawa barang kita masing-masing sampai melewati pihak imigrasi. Setelah dapat cap paspor keluar dari Kazakhstan dan dapat cap masuk dari Uzbekistan, akhirnya kita bisa tertawa juga. Hal yang aku lakukan pertama kali yaitu langsung beli SIM card. Kalian kalau kesini ingat ya, bus yang dinaiki selanjutnya akan beda. Jadi kalian harus hafalin wajah penumpang lain. Sesampainya di terminal Tashkent, kita langsung memesan Yandex untuk menuju ke stasiun kereta Bukhara. Untuk naik kereta, kita perlu memesan tiket secara online. Jam 8.50 kita berangkat dari Tashkent menuju ke Samarkand menggunakan kereta cepat Afrosiyob. Kereta cepat ini menghubungkan ibu kota Uzbekistan dengan kota Samarkand. Lama perjalanan sekitar 2 jam. Di tengah perjalanan kita diberikan snack dan minuman. Sesampainya di Samarkand, aku dijemput sama teman aku. Kita langsung makan siang di restoran tradisional khas Uzbekistan. Kita nyobain pilaf. Ternyata pilaf itu ada ratusan jenis di Uzbekistan. Pilaf Tashkent berbeda dengan pilaf Samarkand. Umumnya, pilaf berisi buncis, kismis, telur puyuh, dan kazi yang merupakan sosis daging kuda. Dan ditutup dengan minuman khas Uzbekistan yang rasanya seperti tuak. Selama di Samarkand, aku menginap di Hotel El Emir. Ini aku pesan langsung berkat rekomendasi dari teman-teman kami. Vibe hotel ini beda banget sih. Dari harganya yang murah cuma 350.000, stafnya ramah, kamar luas, dan cuma 10 menit untuk berjalan kaki ke Registan. Tadi kita sempat istirahat sebentar karena capek perjalanan dari Tashkent menuju ke Samarkand. Sore ini kita udah ready untuk jalan-jalan mengelilingi kota Samarkand. Let's go! Kata Samarkand itu berasal dari bahasa Sogdiana yang berarti benteng atau kota batu. Tempat pertama yang kita kunjungi yaitu Masjid Bibi Khanum. Di sebelah kiri dan kanan tampak 2 kubah biru. Secara arsitektur, bentuk masjid ini berbentuk persegi 4. Pembangunan masjid ini dihadiahkan untuk Sarai Muluk Khanum yang merupakan istri dari Amir Temur. Pembangunan dimulai pada tahun 1939 dan selesai dalam waktu 5 tahun, yaitu pada tahun 1404. Yang menarik, dari halaman tengah ada sebuah batu marmer yang besar. Dulunya digunakan untuk menyimpan Al-Quran yang tertua di dunia. Pembangunan masjid ini dihadiahkan untuk Sarai Muluk Khanum alias Bibi Khanum, yang merupakan keturunan Genghis Khan. Nggak heran sih Bibi Khanum sering disebut sebagai putri dari Tiongkok. Pada zamannya, Masjid Bibi Khanum pernah menjadi bangunan yang tertinggi di dunia. Semua kubah dilapisi dengan keramik kebiruan yang menggambarkan kekayaan seni timur. Bagian dinding dilapis dengan keramik dan mozaik dalam aneka warna.
Menurut ahli sejarah, Amir Temur mendatangkan 95 ekor gajah dari India untuk mengangkat bahan bangunan dalam membangun masjid ini. Besok paginya, aku sengaja kembali ke Registan. Dulunya ini merupakan pusat kota kuno Samarkand pada abad ke-15. Nama Registan berasal dari bahasa Persia yang artinya gurun. Belakang aku ini merupakan sebuah madrasah yang bernama Ulugh Beg yang dibangun pada tahun 1417 dan 1421 dan sekarang telah menjadi warisan dunia UNESCO. Di kawasan Registan dikelilingi oleh 3 bangunan madrasah dengan arsitektur Islam. Berhadapan dengan Ulugh Beg ada Madrasah Serdor dan Madrasah Tilyakori. Pada masanya, tempat ini dijadikan sebagai tempat belajar pendidikan agama Islam yang sangat penting. Selain itu, banyak juga pelajar datang dari seluruh dunia untuk belajar, bukan cuma tentang Islam, tapi juga belajar astronomi, filsafat, dan matematika. Pada area ini juga terdapat kubah dagang Chorsu, yang merupakan pusat perdagangan kuno yang didirikan pada abad ke-15. Chorsu dalam bahasa Persia artinya persimpangan jalan. Saran aku ya, kalian kalau mau ke Registan Square, jika ingin tahu sejarahnya lebih dalam, bisa ikutan walking tour yang dipandu oleh guide lokal. Beruntungnya hari ini itu cuacanya sangat bersahabat. Bisa dibilang rada panas sih daripada hari sebelumnya. Kita melanjutkan perjalanan ke Shaikh Zinda. Sebelum masuk, kita harus membeli tiket terlebih dahulu. Baru melangkah, kita akan bertemu banyak orang yang mengaji. Untuk menuju ke komplek makam, kita harus menapaki tangga. Konon katanya, jika kita menghitung jumlah anak tangga, akan berbeda jumlahnya saat naik dan turun. Walaupun ini komplek makam, tapi nggak ada kesan menyeramkan sama sekali. Nama Shaikh Zinda artinya Raja Hidup yang merupakan sebagai simbol dari sepupu Nabi Muhammad yang dimakamkan di komplek ini. Bagian paling dalam terdiri dari ruangan kamar yang sunyi dan senyap yang diyakini sebagai makam Kusam Ibnu Abbas yang merupakan sepupu dari Nabi Muhammad. Dia menyebarkan agama Islam di Samarkand pada abad ke-7. Untuk waktu berkunjung terbaik ke sini, aku saranin di pagi hari ya. Cuma berjarak 7 menitan menggunakan mobil dari Shaikh Zinda, kami menuju ke Hoja Danior. Ada 3 hal yang menarik dari tempat ini. Yang pertama, kita melihat makam dari Wali Daniar yang panjangnya itu sekitar 18 meter. Nggak jauh dari makam ada sebuah pohon harapan. Banyak wisatawan yang datang ke sini untuk berdoa. Cukup sambil memegang pohon dan membaca doa di dalam hati. Setelah melihat makam dan memegang pohon, kalian juga bisa ikutan berdoa sebelum meninggalkan tempat ini. Satu hal lagi yang gak boleh kalian skip kalau kesini, yaitu mengambil air suci. Enaknya di Samarkand itu jarak antara satu tempat ke tempat lain itu tidak begitu jauh. Kurang dari 10 menit kita sudah sampai di Museum Ulugh Beg. Pada tahun 1420, Ulugh Beg membangun sebuah observatorium untuk meneliti planet dan bintang-bintang. Hasil observasi dan perhitungan mereka sangat canggih pada ukuran zaman itu, sehingga datanya berguna untuk ratusan tahun kemudian. Ulugh Beg juga pernah diamanatkan oleh ayahnya untuk menjadi raja di Samarkand. Ulugh Beg juga merupakan cucu dari Amir Temur. Lokasi pabrik kertas Meros berjarak 9 km dari pusat kota Samarkand. Untuk kayu yang digunakan yaitu kayu murbe.
kayunya direndam 2-3 hari terlebih dahulu. Di sini, kita para pengunjung bisa melihat proses pembuatan kertas dengan cara yang sama dengan teknik pada abad ke-8. Tradisi dan cara pembuatan kertas dipertahankan sampai sekarang ini. Produksi kertas dimulai di Konigil sejak 14 abad yang lalu. Kertas Samarkand sangat diminati karena kehalusan dan warnanya, tetapi kualitas utama adalah daya tahan kertas. Gak heran zaman dahulu orang-orang bilang ini merupakan kertas sutra. Sebelum pulang, kita sempat mampir ke tokonya yang menjual semua olahan kertas. Ada berita gembira yang aku terima di saat sedang asik berbelanja. Aku mendapatkan email kalau visa Kyrgyzstan aku sudah di-approve. Karena mendadak, akhirnya kita langsung ke terminal dan naik mobil charter untuk menuju ke Tashkent. On the back roads where the stories unfold. Oh, pickup trucks, the dust in the breeze. Rolling through life as free as you please. Aku sampai di Tashkent udah hampir jam 11 malam. Aku langsung menuju ke terminal untuk membeli tiket ke Kyrgyzstan. Untuk jam keberangkatan cuma tersedia jam 4 sore di keesokan hari. Beruntungnya kita masih menemukan Airbnb yang lokasinya sangat strategis berada di tengah kota Tashkent. Kita cuma 1 malam di kota ini. Untuk memudahkan pergerakan kita di Tashkent, kita selalu menggunakan Yandex. Tempat pertama yang akan kita kunjungi yaitu Chorsu Bazar. Letaknya di tengah kota, menjual berbagai barang dari rempah-rempah hingga tekstil. Bangunan utama pasar ini terkenal dengan kubah besar yang ikonik yang dibangun pada abad ke-19. Selama di Chorsu Bazar, aku terpukau dengan segala rempah-rempah khas Asia Tengah yang tidak pernah aku temui di Indonesia. Sebagai salah satu pasar tertua di Asia Tengah, Chorsu telah menjadi pusat perdagangan jalur sutra yang menjadikannya sebagai pusat ekonomi dan budaya. Dari Chorsu, aku segera bergegas ke Hazrati Imam Komplek. Penduduk lokal di sini menyebutnya Komplek Imam Suci. Usia bangunan di sini sudah berabad-abad dan dijaga dengan baik oleh pemerintah. Memang, Uzbekistan sangat kaya sekali dengan sejarah-sejarah Islam. Di komplek ini terdapat beberapa madrasah, kuburan dan nisan, perpustakaan, serta masjid. Selama di Samarkand dan Tashkent, aku ditemani oleh Kamila. Walau cuma 4 hari, rasanya itu sudah puas banget kemana-mana. Sebelum Kamila mengatakan kami balik ke terminal menuju Kyrgyzstan, kami sempat menuju ke Magic Aquarium sambil ngadem. Lumayan, suhu udara di Tashkent pada saat itu sudah memasuki musim panas. Dari Magic Aquarium tadi, kami juga sempat naik metro untuk menuju ke stasiun. Perjalanan malam ini akan panjang, sekitar 11 jam untuk sampai ke Kyrgyzstan. Berangkat dari Uzbekistan, kita harus masuk ke Kazakhstan terlebih dahulu. Setelah keluar dari imigrasi Kazakhstan, kita akan masuk ke imigrasi Kyrgyzstan. Untuk ke Kyrgyzstan, kita membutuhkan visa. Untuk proses visa, aku telah proses 3 minggu sebelum jadwal keberangkatanku ini. Kita sudah melewati perbatasan antara Kyrgyzstan dan Kazakhstan. Tadi juga udah sempat nukar uang di sini
Dan pas di depannya juga bisa langsung beli SIM card. Akhirnya kita udah sampai di terminal bus di Kyrgyzstan. Siap-siap untuk menuju ke Issyk-Kul. Kita akan naik bis ini selama 4 jam untuk menuju Issyk-Kul. Untuk biayanya per orang itu cuma 400 som. Jadi ibu ini yang nolongin kita untuk menemukan tiket bus ke Issyk-Kul. Terima kasih ibu, thank you. Good holiday and after come back. Jadi kita diantarin sama bapak ini ke Issyk-Kul ya pak. Perjalanan ke Issyk-Kul menghabiskan waktu sekitar 3-4 jam. Ada 2 kali pemberhentian untuk istirahat dan toilet. Kita sedang di rest area pemberhentian kedua setelah dimulainya perjalanan ini. Dan ini pemandangan di depan rest areanya. Setengah jam sebelum sampai di Issyk-Kul, kami sengaja membuka map. Dan ternyata penginapan kami berada di Songkul Lake. Aku baru sadar kalau namanya mirip. Ketika kita cek di map, jaraknya masih sekitar 4-5 jam lagi. Tanpa pikir panjang, kami naik taksi lokal. Ternyata driver kami ini belum pernah pergi ke Songkul Lake. Jika dicek dari map, untuk sampai ke penginapan yang telah kami booking, itu membutuhkan waktu sekitar 6 jam. Keindahan pemandangan menuju Songkul Lake benar-benar tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Selama 2 jam perjalanan di awal, mobil kami jarang sekali berpapasan dengan mobil lain. Ada beberapa kali aku minta berhenti di pinggir jalan karena saking speechlessnya melihat pemandangan pegunungan yang sangat indah di depan mata dan jalanan yang sangat sepi. We're out country and you're not. We're out country, not Britpop. We're out country and you're not. We're out country, it's gotta stop. That's right. Cause you know how we do it down here. Alright, take me home. Setelah 4 jam perjalanan, akhirnya driver kami memutuskan untuk bertanya mengenai alamat Danau Songkul ke warga sekitar. Ternyata masih membutuhkan waktu sekitar 4 jam lagi untuk sampai ke penginapan kami. Dari pegunungan hijau, awan biru, melewati batuan es, sampai melihat sunset yang sangat indah di belakang pegunungan es. Sunset baru tenggelam jam 8:30 malam. Kita cuma bisa mengandalkan cahaya dari lampu mobil. Tepat jam 10 malam kami sudah sampai di penginapan. We're out
Jadi kita udah disiapin beberapa makanan lumayan untuk menghangatkan tubuh malam ini. Pagi ini kita udah bangun jam 7, kebetulan cuma ada beberapa yurt yang keisi malam ini. Udara semalamnya itu dingin banget ya, tapi paginya segar banget. Kira-kira kayaknya masih di suhu di 5 derajat Celcius ya. Dan di belakang aku ini juga pegunungannya juga masih ditutupi salju. Yang enaknya tadi malam itu selimutnya itu tebal banget, jadi kayak lebih hangat gitu loh daripada hari-hari kemarin. Dan toiletnya alhamdulillah banget, bersih banget, di luar ekspektasi aku, di luar yang selama ini aku lihat di pengalaman orang-orang itu ya, toiletnya itu kayak biasa aja, tapi ini bersih banget deh. Nanti aku cantumin deh link penginapan yurt ini. Nggak perlu khawatir, menginap di sini sudah dapat sarapan pagi. Sarapannya dimulai dari jam setengah 8 sampai jam 10. Yang uniknya, kita juga sarapan di dalam yurt. Menu sarapannya juga beragam. Yang paling seru, sarapan pagi sambil ngobrol dengan driver. Oh, jam 8 hari. Iya, makanya aku bilang tuh. Sama. After that we horse and then we back. Oke? Konsep penginapan kita adalah tempat tinggal nomaden di Kyrgyzstan. Mereka menyebutnya yurt. Yurt ini mudah dibongkar dan dirakit kembali. Memiliki kerangka kayu yang melingkar di bagian dalam. Untuk energi listrik di yurt ini didapatkan dari solar panel. Sedangkan untuk air, mereka masih menimba secara tradisional. Tentunya kami tidak melewatkan yang satu ini, yaitu horse riding. Kebayang nggak yang menjadi tour guide kita pagi ini anak berumur 11 tahun? Perjalanan dimulai. Down in the valley, the river winds and sways. The sun sets low, paint in the sky and shades. With a fishing rod in hand and bait on the line, I feel the river's peace in the evening time. Sunset on the river, colors in watercolor, a magical scene, nature's true splendor. Golden hues reflected on the water's gentle glow. In this perfect moment, I don't wanna go. A gentle breeze caresses my face. Birds sing their songs, flying with grace. The line in the water, hopes cast out far. Catching memories, time won't scar. Sunset on the river, colors in watercolor, a magical scene, nature's true splendor. Reflected on the water's gentle glow. In this perfect moment, I don't wanna go. As night falls, the campfire starts to crackle and burn. Counting stars with my love by my side, we turn. The river teaches me to celebrate life's way. In simplicity, love finds its stay. Sunset on the river, colors in water. Thank you. Thank you.
Thank you. Dadah. Dadah. Can you write your name? Spasiba, Rahmat. Spasiba. Magical scene, nature's true splendor. Golden hues reflecting on the water's gentle glow. In this perfect moment, I don't wanna go. A day in paradise bids farewell with love. With gratitude in my heart, I feel the warmth flow. By the riverside, life is a sweet song. Every chord Kita sempat berhenti sebentar untuk menikmati aliran sungai ini. Udaranya emang benar-benar segar banget di sini. Kita pulang melewati jalur yang sama. Di siang hari, kita bisa melihat semuanya dengan jelas. Walau ada sedikit permasalahan mengenai rem mobil, tapi semuanya aman. Perjalanan pulang serasa lebih cepat daripada berangkat. Sedih juga sih berpisah dengan bapak driver ini. Satu hari yang kita lewati bersama, kita tutup dengan makan ikan. Kita makan ikan di warung yang berada di pinggir jalan sebelum menuju kota Kongkor. Spasiba. Setibanya di Kongkor, kita langsung transfer bus untuk menuju kota Bishkek di sore hari itu. Sesampainya di terminal, kami langsung bergegas ke loket tiket. Jadwal bus terdekat ke Almaty cuma tersedia di keesokan harinya di jam 8 pagi. Tanpa berpikir panjang, akhirnya kami memutuskan untuk menginap di samping terminal, namanya Apel Hostel. Meskipun menginap di hostel, kita masih tetap dapat sarapan dari mereka. Jam 7 pagi, aku udah nongkrong di terminal karena takut ketinggalan bus. Untuk sampai ke border cuma membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Setibanya di perbatasan, kita harus menurunkan barang pribadi kita untuk berganti bus di perbatasan antara Kyrgyzstan dan Kazakhstan. Setelah itu masih membutuhkan waktu 3 jam untuk sampai ke terminal di Almaty. Sesampainya di Almaty, kami bergegas naik Yandex menuju bandara. Saran aku ya, jika penerbangan internasional lebih baik kita datang 3 jam sebelum penerbangan. Pada hari itu, bandara Almaty sangat chaos sekali karena banyaknya penerbangan yang delay. Setelah boarding pass di tangan, akhirnya merasa lega. Semoga ya aku bisa balik ke Kazakhstan, Uzbekistan, dan Kyrgyzstan.